Assalamualaikum sahabat sejarah kehidupan. Bayangkan, seorang guru tua yang jujur, dihormati seluruh desa, tiba-tiba harus melihat anaknya diseret aparat di depan mata warga. Tangisan istrinya pecah. Hujan turun seolah langit pun ikut menangis. Fitnah kejam menghancurkan nama baik keluarga itu hanya karena sebuah unggahan palsu. Warga menuding, aparat menahan, dan seorang ayah hanya bisa berdoa di tengah malam, memohon keadilan pada Allah yang Maha Tahu. Namun siapa sangka, di tengah gelapnya keputusasaan, datanglah seorang jenderal besar dengan langkah berat dan mata yang menyala oleh amarah. Ia datang bukan membawa pangkat, tapi membawa kebenaran. Dan malam itu, satu desa yang tenang berubah menjadi saksi bagaimana fitnah dibakar oleh keadilan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik fitnah ini? Siapa yang menanam kebohongan hingga membuat seorang ayah hampir kehilangan segalanya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di lereng sebuah bukit hijau di Jawa Timur, terhampar desa kecil bernama Sukamulya. Desa yang tenang, tempat orang-orang hidup sederhana, saling sapa di jalan tanah, dan azan maghrib masih menggema lembut di antara sawah basah. Di sanalah tinggal seorang guru tua bernama Pak Mulyadi, sosok yang dikenal bijak dan sabar. Rambutnya sudah memutih, namun tutur katanya masih lembut dan menenangkan. Setiap pagi ia berjalan kaki menuju sekolah dasar negeri yang berdiri di tengah persawahan. Ia bukan hanya mengajar baca tulis, tapi juga menanamkan nilai kejujuran dan kasih sayang. Murid-murid menyebutnya, Bapak yang selalu tersenyum. Namun senyum itu akan segera diuji oleh sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Suatu pagi yang berkabut, kabar aneh mulai berhembus di desa. Dari warung kopi hingga teras masjid, semua orang memperbincangkannya. Ada unggahan di media sosial yang berisi kata-kata kasar terhadap aparat. Akun yang memposting tulisan itu menggunakan nama Raffi Mulyadi, anak sematawayang Pak Mulyadi. Benarkah itu anaknya Pak Guru? Bisik seorang ibu di warung. Iya, katanya dia yang menulis hinaan itu. Kurang ajar, bapaknya guru tapi anaknya tidak sopan. Berita itu menyebar cepat seperti api di padang ilalang. Dalam hitungan jam, nama Raffi menjadi bahan omongan seantero desa. Sore itu, dua orang aparat datang ke rumah Pak Mulyadi. Wajah mereka kaku, nada suaranya tegas. Pak Mulyadi, kami perlu membawa anak Bapak untuk dimintai keterangan. Pak Mulyadi menatap mereka dengan bingung. Dimintai keterangan? Soal apa, Pak? Soal unggahan di media sosial. Katanya anak Bapak menghina aparat. Raffi yang baru pulang sekolah berdiri di pintu. Wajahnya pucat. Itu bukan saya, Pak. Saya tidak pernah menulis apapun. Namun aparat tak mau mendengar. Mereka menarik lengan Raffi dan membawanya pergi di hadapan warga yang sudah berkumpul di depan rumah. Pak Mulyadi mengejar sampai ke jalan. Jangan. Anak saya tidak bersalah. Itu bukan dia, teriaknya dengan suara serak. Namun tak ada yang peduli. Warga hanya menatap dengan tatapan penuh curiga. Kalau memang bukan dia, kenapa takut? Ujar seseorang dingin. Malam itu, rumah kecil Pak Mulyadi menjadi lautan air mata. Istrinya pingsan, tubuhnya lemas di pelukan sang suami. Di luar, angin berdesir membawa bisikan-bisikan kejam yang menusuk telinga. Orang-orang yang dulu menghormati kini mulai menjauh. Seolah satu kesalahan sanggup menghapus seluruh kebaikan bertahun-tahun. Pak Mulyadi duduk di ruang tamu yang sepi. Lampu minyak redup menyala, menerangi wajahnya yang kusam dan mata yang sembab. Ia menatap foto keluarganya di dinding dan berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan hamba MU ini. Jika ini ujian, berilah kami jalan keluar. Namun malam itu baru awal dari gelombang fitnah yang akan menghancurkan nama baik dan ketenangan hidupnya. Sejak malam penangkapan itu, suasana di rumah Pak Mulyadi berubah menjadi sunyi dan kelam.
Angin yang berhembus dari celah jendela membawa suara-suara bisik penuh tuduhan dari luar. Nama keluarga Mulyadi kini jadi bahan ejekan di warung, di ladang, bahkan di sekolah tempatnya mengajar. Pagi itu, kepala sekolah datang dengan wajah dingin. Mulai hari ini, Pak Mulyadi, kami menonaktifkan sementara tugas mengajar Anda. Kami harus menjaga nama baik sekolah. Tolong pahami situasinya. Kata-kata itu terasa seperti pisau menancap di dada. Pria tua itu hanya menunduk. Bibirnya bergetar. Namun tak ada satupun kata keluar. Setelah puluhan tahun mengajar dengan tulus, ia kini dianggap noda di mata mereka yang dulu menyanjungnya. Istrinya, Bu Rini, semakin lemah dari hari ke hari. Tubuhnya kurus, nafsu makannya hilang, dan matanya selalu menatap kosong ke arah pintu. Setiap kali angin berembus membawa suara kendaraan lewat, ia berbisik pelan. Itu Raffi, kan? Dia pulang, kan, Pak? Pak Mulyadi hanya mampu menahan tangis. Sudah 3 hari anaknya belum boleh dijenguk. Setiap ia datang ke kantor polisi, jawaban mereka selalu sama. Masih dalam pemeriksaan, Pak. Jangan ganggu proses hukum. Di dalam sel sempit yang dingin, Raffi duduk memeluk lututnya. Ia tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Akun itu bukan miliknya. Ia bahkan tak pernah menulis apapun di media sosial. Namun setiap kata yang ia ucapkan hanya dianggap kebohongan. Petugas yang memeriksa berteriak, "Ngaku saja. Jangan sok suci. Kami punya bukti." Namun setiap bukti yang mereka tunjukkan hanyalah tangkapan layar tanpa sumber jelas. Sementara itu, di luar kantor polisi, warga mulai bersorak. Bagus. Biar tahu rasa. Anak kurang ajar harus dihukum. Padahal tak satu pun dari mereka tahu kebenaran yang sebenarnya. Malam itu, Pak Mulyadi kembali sujud lama sekali. Air matanya jatuh di sajadah tua yang sudah lembab oleh tangisan. Ya Allah, Engkau tahu hamba MU tidak berbohong. Anak ini hanyalah korban. Tunjukkan jalan kebenaran MU, walau lewat derita ini. Di luar rumah, hujan turun deras. Petir membelah langit, menyinari pohon jati tua di depan halaman. Dan di balik derasnya hujan itu, di kota jauh di timur, seorang jenderal besar membaca koran pagi yang memuat berita tentang anak guru penghujat aparat. Ia memejamkan mata. Nama itu membuat dadanya bergetar. Mulyadi. Guru yang dulu menampar pipinya dengan kasih sayang karena berbohong di sekolah menengah dulu. Guru yang pernah berkata padanya, kejujuran itu berat, tapi hanya itu yang akan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat. Jenderal itu menatap langit yang mendung. Suara hujan jatuh di kaca jendela kantornya. Namun di dadanya, hujan itu berubah jadi bara. Ia berdiri perlahan, menatap ajudannya dengan mata tajam. Siapkan kendaraan. Kita ke Jawa Timur. Malam ini juga. Di sebuah gedung besar di pusat kota Surabaya, pagi itu suasana sibuk seperti biasa. Para prajurit berlalu lalang, telepon berdering, dan laporan menumpuk di atas meja kayu besar. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria berambut perak duduk diam dengan wajah menegang. Di tangannya tergenggam selembar koran yang halaman depannya memuat foto seorang pemuda bertuliskan, "Anak guru dituduh menghina aparat." Tatapan mata Jenderal Arman Prasetyo menajam. Ia membaca ulang berita itu pelan-pelan. Setiap kata terasa seperti duri yang menusuk dada. Nama di berita itu, Mulyadi, bukan nama asing baginya. Ia teringat pada masa lalunya, puluhan tahun silam, ketika dirinya hanyalah anak nakal yang sering melawan guru. Dialah Pak Mulyadi, guru yang dulu tak pernah menyerah menasihatinya meski berkali-kali diabaikan. Guru yang pernah menamparnya sekali, bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkannya dari jalan gelap. Arman menutup koran itu dengan gemetar. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela besar kantornya. Langit di luar mendung, sama seperti pikirannya yang bergejolak. Ia bergumam pelan. Pak Mulyadi, orang sejujurnya tidak pantas menerima perlakuan seperti ini.
Ajudannya, Letnan Rahmat, mendekat dengan langkah hati-hati. "Jenderal, ada yang bisa saya bantu?" Arman menatapnya tajam. "Kau tahu desa Sukamulya? Desa kecil di lereng timur, Jenderal." "Benar. Siapkan kendaraan dan tim kecil. Kita berangkat malam ini. Aku ingin tahu kebenaran kasus ini langsung dari sana." Rahmat tampak terkejut. "Malam ini, Jenderal? Tapi perjalanan ke sana jauh dan..." Arman memotong cepat. "Rahmat, orang baik sedang diinjak oleh fitnah. Dan aku tak akan duduk diam ketika hukum dipermainkan." Suaranya berat, penuh amarah yang ditahan. Malamnya, saat lampu markas mulai redup, konvoi mobil berwarna hitam keluar perlahan dari gerbang besar. Di dalam mobil utama, Jenderal Arman duduk diam, memandangi jalan yang basah oleh hujan. Cahaya lampu kendaraan menembus kabut malam, sementara hatinya diliputi gelora yang tak bisa ditenangkan. Ia mengingat kembali saat terakhir bertemu Pak Mulyadi di acara reuni sekolah. Pak Mulyadi berkata dengan senyum lembut, "Arman, ingatlah, kekuasaan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk menegakkan kebenaran." Kata-kata itu kini bergema kuat di telinganya. Di saat yang sama, di desa Sukamulya, Pak Mulyadi tengah duduk sendiri di teras rumahnya. Lampu minyak di meja kecil menyala redup. Ia menatap jalan yang basah dan kosong, berharap keajaiban datang dari langit. Hatinya hancur, tubuhnya lemah, tapi imannya masih teguh. "Ya Allah, jika Engkau masih beri jalan, kirimkanlah pertolongan MU melalui siapa saja." Jauh di jalan sana, sirene konvoi Jenderal Arman mulai terdengar samar. Sebuah perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai. Malam menuruni desa Sukamulya dengan sunyi yang mencekam. Kabut turun perlahan, menutupi jalanan tanah yang licin oleh hujan sore. Lampu-lampu rumah warga mulai padam satu persatu, meninggalkan hanya cahaya temaram dari pos ronda di ujung jalan. Tiba-tiba suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Mula-mula samar, kemudian makin jelas, hingga mengguncang tanah yang basah. Beberapa warga terbangun, membuka jendela, dan menyipitkan mata ke arah sumber cahaya. Dari tikungan, iring-iringan mobil hitam berhenti di depan kantor polisi desa. Pintu mobil utama terbuka, dan keluarlah sosok tinggi berwibawa dengan seragam lengkap. Lampu kendaraan memantulkan kilau bintang di pundaknya. Dialah Jenderal Arman Prasetyo, seorang yang namanya dikenal di seluruh negeri, kini berdiri di tanah desa kecil yang selama ini tak tersentuh oleh pejabat tinggi. Para aparat desa yang berjaga malam itu langsung berdiri tegak, wajah mereka pucat. Salah satu dari mereka berlari kecil mendekat dengan suara terbata. "Jenderal, maaf, kami tidak tahu Anda akan datang malam ini." Jenderal menatapnya tajam, matanya seperti bara api dalam gelap. "Di mana anak itu?" Suaranya berat, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. "Anak guru yang kalian tangkap tanpa bukti. Tunjukkan sekarang juga." Petugas saling pandang, bingung harus menjawab apa. Salah satu mencoba beralasan, "Masih dalam pemeriksaan, Jenderal." "Tapi..." "Tidak ada tapi," potong Jenderal keras. "Fitnah tidak butuh waktu. Kebenaran yang butuh keberanian." Ia melangkah masuk ke kantor kecil itu. Langkah sepatunya berat di lantai semen yang lembab. Di dalam, udara pengap bercampur bau kopi basi dan asap rokok. Beberapa berkas tercecer di meja, dan di pojok ruangan tampak sebuah pintu besi kecil, pintu menuju ruang tahanan. "Buka." Satu kata dari Jenderal membuat semua tubuh di ruangan membeku. Petugas buru-buru mengambil kunci dan membuka pintu dengan tangan gemetar. Di dalam, seorang pemuda duduk di lantai dingin, bersandar pada dinding, wajahnya lelah dan matanya merah. Raffi mendongak perlahan, tak mengenali sosok di depannya. "Siapa? Siapa Anda?" tanyanya lirih. Jenderal mendekat, menatap pemuda itu lama. "Aku datang karena namamu tercemar tanpa bukti. Karena ayahmu pernah menyelamatkan banyak jiwa dengan kejujuran." Raffi menatap bingung. "Bapak kenal ayah saya?"
Jenderal menunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara serak. Ayahmu guru yang pernah menamparku ketika aku berbohong. Tamparan itu menyelamatkan hidupku. Ruangan hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan. Jenderal kemudian berbalik, menatap tajam seluruh aparat di ruangan itu. Mulai malam ini, penyelidikan ini aku ambil alih. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh menyentuh anak ini tanpa izin dariku. Dan esok pagi, aku ingin tahu siapa dalang di balik fitnah ini. Petugas menunduk. Tak ada satupun yang berani bicara. Wajah-wajah mereka pucat seperti kehilangan darah. Jenderal melangkah keluar dari kantor itu. Udara malam yang dingin menampar wajahnya, tapi amarah di dadanya jauh lebih panas dari api. Ia menatap ke arah bukit yang gelap dan berbisik pelan. Pak Mulyadi, sabarlah. Malam ini aku akan mulai menegakkan kembali kehormatanmu. Pagi menjelang dengan kabut tebal yang menggantung di atas sawah. Udara masih dingin, embun menetes di ujung daun pisang, dan suara ayam berkokok bersahutan di kejauhan. Namun di tengah keheningan pagi itu, kantor polisi desa Sukamulya berubah menjadi medan ketegangan. Jenderal Arman sudah berdiri di depan meja utama dengan tatapan tajam. Di sampingnya, Letnan Rahmat memegang map besar berisi hasil pelacakan tim siber militer yang mereka bawa semalam. Semua data sudah kami buka, Jenderal, ucap Rahmat tegas. Akun yang digunakan untuk menghina aparat itu tidak dibuat oleh Raffi Mulyadi. Ruangan mendadak hening. Semua mata memandang ke arah jenderal yang masih berdiri tegak dengan kedua tangannya bersedekap di dada. Lanjutkan. Letnan membuka lembaran pertama. Akun itu dibuat dari alamat IP yang terdaftar atas nama perangkat kantor kecamatan. Dan waktu unggahan itu terjadi, jaringan kantor sedang aktif penuh. Salah satu aparat yang hadir spontan menelan ludah. Wajahnya memucat, matanya bergerak gelisah. Jenderal menatapnya sekilas, lalu berbicara pelan namun tegas. Jadi selama ini, kalian menahan anak orang tanpa bukti, hanya karena kalian malas berpikir. Tak ada yang menjawab. Suara jam dinding terdengar sangat jelas, berdetak lambat namun menusuk telinga. Pak Mulyadi datang beberapa menit kemudian. Wajahnya masih letih, matanya bengkak karena semalaman tidak tidur. Begitu melihat Jenderal Arman, ia langsung menunduk hormat. Assalamualaikum, Jenderal. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Saya hanya ingin anak saya pulang. Jenderal menatap pria tua itu, sorot matanya melembut. Pak Mulyadi, saya yang seharusnya berterima kasih. Karena ilmu dan kesabaran Bapak dulu, saya berdiri di sini hari ini. Air mata Pak Mulyadi jatuh tanpa bisa ditahan. Suaranya bergetar. Anak saya difitnah. Jenderal. Seluruh desa menuduh. Bahkan teman-teman saya di sekolah menjauh. Saya tidak tahu harus bagaimana. Jenderal mendekat dan menepuk bahunya pelan. Tenang, Pak. Malam ini bukan akhir. Ini awal. Saya janji, orang yang menaruh noda di nama keluarga Anda akan saya bawa ke meja hukum. Tanpa menunggu lama, Jenderal memberi perintah singkat. Rahmat, kumpulkan semua perangkat desa dan kepala kantor kecamatan. Sekarang. Dalam waktu 1 jam, halaman kantor polisi penuh oleh warga dan pejabat lokal yang dipanggil mendadak. Wajah-wajah bingung, takut, dan tegang bercampur menjadi satu. Jenderal berdiri di depan mereka. Suaranya menggelegar memenuhi halaman. Kalian menuduh tanpa bukti. Kalian menjatuhkan orang baik hanya karena kebohongan di layar ponsel. Hari ini, aku ingin tahu siapa dalang di balik fitnah ini. Seseorang di barisan belakang tiba-tiba mundur pelan. Langkahnya gontai. Wajahnya pucat. Dialah seorang pegawai administrasi kecamatan bernama Doni, yang sejak awal terlihat gelisah. Tatapan jenderal langsung tertuju kepadanya. Kau, ke sini. Doni mendekat dengan lutut gemetar. Saya hanya disuruh. Jenderal. Disuruh siapa? Pak Camat, Jenderal, jawabnya terbata.
Beliau bilang ingin memberi pelajaran pada Pak Mulyadi karena menolak tanda tangan proyek pengadaan buku sekolah. Katanya, kalau Mulyadi dan keluarganya jatuh, semuanya akan mudah diatur. Suara Doni menggema di antara warga yang menahan napas. Pak Mulyadi menutup wajahnya dengan tangan. Tangis kecil terdengar di antara kerumunan. Jenderal menatap langit yang mulai cerah. Cahaya matahari menembus kabut, tapi di matanya justru muncul api kemarahan. Ia berbisik pelan, namun tajam bagai pisau. Fitnah yang kalian tanamkan hari ini akan menenggelamkan kalian sendiri. Suasana di halaman kantor polisi mendadak sunyi setelah nama Pak Camat disebut. Angin pagi berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Warga yang semula berbisik-bisik kini hanya terdiam, menatap ke tanah. Beberapa aparat mulai gelisah, sebagian memalingkan wajah. Jenderal Arman berjalan maju perlahan. Setiap langkahnya berat namun pasti. Pak Camat kalian di mana sekarang? Tanyanya dingin. Tak ada yang berani menjawab. Akhirnya salah satu perangkat desa angkat suara pelan. Beliau sedang di rumah dinas. Jenderal, tapi sejak tadi pagi, kami tak melihatnya keluar. Jenderal menatap Letnan Rahmat. Siapkan kendaraan. Kita ke rumahnya sekarang. Konvo kecil bergerak menembus jalan desa yang sempit. Warga berkerumun di pinggir jalan, menatap dengan wajah penasaran bercampur takut. Mereka tahu, kebenaran besar sebentar lagi akan terungkap. Rumah dinas camat berdiri megah di ujung desa, jauh lebih mewah dari rumah-rumah lain. Gerbangnya terkunci, tapi suara orang berbicara terdengar samar dari dalam. Jenderal memberi isyarat, dan dua prajurit segera mendobrak pintu besi itu. Pak Camat, suara jenderal bergema. Tak lama, seorang pria berperut buncit dengan wajah panik muncul dari balik pintu ruang tamu. Wajahnya pucat, kemejanya kusut, matanya gelisah. Jenderal Arman? Ada apa ini? Saya tidak tahu apa-apa, katanya terbata. Jenderal mendekat, tatapannya tajam seperti pisau. Jangan berbohong di depanku. Nama Anda disebut dalam pengakuan pegawai Anda. Anda memerintahkan fitnah terhadap keluarga guru yang tak bersalah. Benar. Camat itu menelan ludah. Tubuhnya kaku. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Jenderal, saya hanya ingin memberi pelajaran. Dia terlalu ikut campur dalam urusan desa. Saya tidak bermaksud menjebaknya sampai sejauh ini. Memberi pelajaran? Suara jenderal meninggi, menggema di seluruh rumah. Anda menghancurkan hidup orang baik. Anda membuat anak kecil dijebloskan ke sel tanpa dosa, hanya demi melindungi kerakusanmu sendiri. Camat itu menunduk. Kedua tangannya gemetar. Saya hilaf. Jenderal. Jenderal mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras menahan amarah. Berapa uang yang Anda ambil dari proyek pendidikan itu? Katakan. Suara pria itu pelan, nyaris tak terdengar. 100 juta sebagian dari bantuan kabupaten. Saya potong untuk proyek lain. Semua orang yang hadir terperangah. Salah satu warga yang ikut menyaksikan menutup mulutnya. Tak percaya dengan pengakuan itu. Pak Mulyadi yang ikut berdiri di belakang jenderal menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangannya erat. Jadi, semua ini karena uang. Bisiknya pelan, nyaris seperti doa yang tercekat. Jenderal menoleh ke arah camat yang kini terisak di kursi. Fitnahmu membakar kehormatan satu keluarga. Apakah uang 100 juta itu cukup untuk membeli air mata seorang anak yang kehilangan ibunya karena sakit menanggung malu? Camat menutup wajahnya dan menangis. Namun jenderal tidak goyah. Rahmat, bawa dia. Catat semua pengakuannya. Malam ini juga laporan lengkap akan saya kirim ke pusat. Letnan Rahmat menunduk. Siap, Jenderal. Saat prajurit membawa sang camat keluar, warga yang menunggu di luar menatap tanpa suara. Beberapa menangis, sebagian menunduk malu. Mereka akhirnya tahu bahwa selama ini yang mereka percayai ternyata pembohong besar. Jenderal Arman menatap ke arah langit yang mulai cerah.
Fitnah ini sudah memakan terlalu banyak air mata. Tapi hari ini, keadilan mulai menampakkan wajahnya. Ia kemudian berbalik menuju Pak Mulyadi dan menepuk bahunya dengan lembut. Pak Guru, saatnya Anda memeluk kembali anak Anda. Semua akan saya bersihkan satu persatu. Pak Mulyadi tak mampu berkata apa-apa. Hanya air mata yang mengalir di pipinya, bercampur syukur dan kelegaan. Dan di antara cahaya pagi yang lembut, langkah-langkah Jenderal Arman terasa mantap. Namun dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Masih ada luka yang harus disembuhkan, dan nama baik yang harus dipulihkan di hadapan semua orang. Langit mulai gelap ketika konvu Jenderal Arman kembali ke balai desa. Angin sore membawa aroma tanah basah dan daun jati yang gugur. Di halaman, warga telah berkumpul, menunggu kabar dari sang jenderal. Mereka berdesakan, sebagian masih memegang payung, sebagian menunduk menahan malu. Ketika mobil berhenti, pintunya terbuka keras. Jenderal Arman turun dengan wajah murka. Langkah kakinya berat, tapi setiap hentakannya memantulkan wibawa dan kemarahan yang dalam. Warga langsung menyingkir memberi jalan. Di depan balai desa, para aparat berdiri berbaris. Kepala desa menunduk gemetar. Petugas polisi yang semula menangani kasus Raffi berdiri di ujung barisan, wajahnya pucat seperti kapur. Jenderal berdiri di tengah-tengah mereka. Matanya berkilat. Suaranya berat, dalam, dan menggema hingga ke seantero halaman. Lihat semua ini, serunya sambil menunjuk ke arah Pak Mulyadi dan anaknya yang berdiri di belakangnya. Inilah keluarga yang kalian fitnah. Inilah orang yang kalian injak dengan kebohongan dan keserakahan. Tak ada yang berani bicara. Bahkan napas pun terasa tertahan di dada semua yang mendengar. Jenderal melanjutkan dengan nada bergetar menahan marah. Seorang guru, yang menghabiskan hidupnya untuk mencerdaskan anak-anak kalian, kalian balas dengan tuduhan keji. Dan kalian, ia menatap para aparat, kalian menegakkan hukum tanpa bukti, hanya karena takut pada jabatan yang lebih tinggi. Kepala desa jatuh berlutut. Suaranya pelan gemetar. Jenderal, ampun, saya hanya ikut perintah camat. Saya tidak tahu semuanya akan sejauh ini. Jenderal menatap tajam. Tidak tahu? Ketidaktahuanmu telah menghancurkan hidup satu keluarga. Ketakutanmu membuat keadilan buta. Ia menghantam meja kayu besar di depannya dengan kepalan tangan. Suaranya keras memecah keheningan malam. Semua orang tersentak. Dengar baik-baik, katanya dengan nada tinggi. Mulai malam ini, aku pastikan tak ada satupun pejabat di desa ini yang berani mempermainkan rakyat kecil lagi. Semua laporan akan aku kirim ke markas besar. Siapapun yang bersalah, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Warga mulai menangis. Seorang ibu memeluk anaknya sambil terisak, menyesali kata-kata kasar yang dulu ia lontarkan tentang keluarga Mulyadi. Suara tangis itu pelan, tapi menyayat hati. Pak Mulyadi hanya berdiri diam di belakang. Matanya menatap tanah. Hatinya campur aduk antara syukur dan luka yang belum pulih. Ia menatap jenderal dan berbisik lirih. Terima kasih, Nak. Kau datang bukan hanya membawa kebenaran, tapi juga mengembalikan kehormatan yang telah hilang. Jenderal menatap balik. Suaranya melembut. Tidak, Pak Guru. Saya hanya melakukan apa yang Bapak ajarkan dulu. Kebenaran mungkin tertunda, tapi tidak akan pernah kalah. Suara azan maghrib menggema dari kejauhan. Semua orang menunduk. Jenderal berdiri tegak, menatap langit yang mulai gelap. Di wajahnya, amarah mulai mereda, berganti dengan ketenangan yang dalam. Namun di dalam dirinya, masih tersisa satu hal, tekad untuk membawa seluruh kebenaran ke permukaan, sampai ke akar. Karena ia tahu, fitnah tidak akan berhenti hanya dengan satu pengakuan. Malam itu, di desa Sukamulya, suara doa mulai terdengar dari rumah-rumah warga. Hujan turun perlahan, seolah langit sendiri ikut membersihkan noda yang sempat menutupi cahaya kebenaran. Subuh itu datang dengan embun yang berat dan langit berwarna kelabu.
Desa Sukamulya yang semula riuh oleh fitnah kini tenggelam dalam keheningan. Suara azan menggema dari menara kecil masjid, memanggil setiap hati yang pernah lalai untuk kembali bersujud. Pak Mulyadi berjalan perlahan menuju masjid. Langkahnya masih goyah, tapi di wajahnya kini terpancar ketenangan yang lama hilang. Di belakangnya, Raffi mengikuti dengan kepala tertunduk. Udara pagi begitu dingin, tapi hati mereka terasa hangat oleh rasa syukur. Sementara itu, di halaman balai desa, Jenderal Arman berdiri tegak bersama Letnan Rahmat dan beberapa aparat dari kota. Di hadapan mereka, kepala desa dan sisa orang-orang yang terlibat dalam fitnah sudah duduk bersimpuh. Wajah mereka pucat diterpa cahaya mentari yang baru muncul dari balik bukit. Jenderal menatap mereka tanpa ekspresi, namun sorot matanya tajam bagai pisau yang menguliti kebohongan. "Fitnah telah menjadi racun di antara kalian," katanya pelan, tapi setiap kata keluar seperti petir di dada para pelaku. "Kalian menjatuhkan guru yang mengajar anak-anak kalian sendiri, menodai nama orang yang hanya tahu memberi ilmu. Kalian telah lupa malu pada Allah." Suara angin berdesir melewati pepohonan. Tak seorang pun berani menatap langsung ke arah jenderal. Pak Mulyadi datang menghampiri. Ia menunduk di depan jenderal. "Jenderal, biarkan mereka menebus kesalahan di hadapan hukum. Saya sudah memaafkan, tapi biarlah hukum tetap berjalan." Jenderal menatapnya lama. Wajahnya lembut tapi penuh hormat. "Bapak tetap seperti dulu, selalu memaafkan bahkan ketika dunia sudah menelanjangi kehormatanmu. Tapi tenanglah, Pak. Keadilan tidak bisa dipadamkan oleh air mata." Ia memberi isyarat pada Letnan Rahmat. "Bawa mereka ke kota. Semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya." Beberapa kendaraan bergerak pelan keluar dari halaman desa, meninggalkan debu tipis di udara. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menunduk, sebagian menangis, sebagian lagi berdoa agar tak lagi terjebak dalam dosa yang sama. Saat matahari mulai naik, Jenderal menghampiri Pak Mulyadi yang berdiri di tepi jalan menatap langit. "Pak Guru," katanya dengan suara lembut, "desa ini kehilangan arah karena takut dan bisikan kebohongan. Tapi berkat kesabaran Bapak, mereka semua kembali mengenal arti kebenaran." Pak Mulyadi tersenyum pelan. "Semua karena kehendak Allah. Nak, kebenaran mungkin datang terlambat, tapi ia selalu tiba pada waktunya." Raffi berdiri di samping ayahnya, menatap jenderal dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Jenderal. Ayah saya hidup lagi karena keberanian Anda." Jenderal mengangguk, lalu menatap ke arah masjid yang mulai ramai oleh jamaah. "Bukan karena keberanianku, Nak," ujarnya lirih, "tapi karena doa seorang ayah yang tak berhenti percaya pada keadilan Allah." Angin subuh berembus lembut, membawa suara takbir dan doa dari arah masjid. Langit yang semalam kelam kini berubah jingga keemasan, seolah menandakan babak baru bagi desa Sukamulya. Di bawah sinar pagi yang hangat itu, 3 sosok berdiri berdampingan, guru tua yang terzalimi, anak muda yang dibebaskan, dan jenderal yang datang membawa cahaya keadilan. Dan dari balik awan, seolah Allah sendiri menegaskan janjinya bahwa tidak ada kegelapan yang bisa menelan cahaya kebenaran selamanya. Sahabat sejarah kehidupan yang dirahmati Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa fitnah bisa menghancurkan lebih cepat daripada pedang. Dan prasangka bisa membutakan hati lebih dalam dari kegelapan malam. Seorang guru yang jujur hampir kehilangan segalanya hanya karena lidah-lidah yang tak dijaga. Namun pada akhirnya, Allah menampakkan kebenaran dengan caranya yang agung. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak akan pernah hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 19. "Sesungguhnya orang-orang yang suka menyiarkan berita bohong di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat." Ayat ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam berbicara dan menyebarkan kabar. Jangan pernah menghakimi seseorang tanpa bukti, karena satu kalimat yang salah bisa menghancurkan hidup orang lain. Dan satu fitnah bisa menjadi bara neraka di akhirat. Marilah kita jaga lisan, jaga hati, dan jadikan kisah ini pelajaran agar kita lebih berhati-hati dalam menilai sesama.
Sungguh, orang yang dizalimi akan selalu mendapatkan pertolongan Allah pada waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian kisah ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat dan penuntun bagi kita semua untuk selalu berpihak pada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.